Selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BKS Kabupaten Ogan Komering, Bapak Mukir. Yang terhormat, melakukan webinar saya hari ini yaitu Mbak Ika Layakati Adam SSD yang kami sayangi seluruh teman-teman yang mengikuti seminar kajian siang hari ini baik melalui dari Zoom ataupun yang ada langsung pada siang hari ini. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua dapat melaksanakan kegiatan hari ini yang bertema pengenalan teknik analisis statistik. Sebelum memulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sebagai informasi, teman-teman, bahwa seminar hari ini tidak cuma diikuti oleh teman-teman dari Citayu saja, tapi kemarin juga kita beberapa yang menghubungi kita, ada yang dari Palembang, ada yang dari Satya, kemarin menanyakan terkait seminar pada hari ini. Jadi alhamdulillah semoga teman-teman yang ikut, baik dari Citayu dari maupun dari sekolah lainnya tidak ikut menyimak yang bermanfaat. Demi kelancaran kegiatan pada hari ini, mari kita mengucapkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Faris Kurniawan SPRK. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larasati ada foto kambing. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الاهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها اليك على الدرجات وتبلغنا بها السماوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا فهما ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة يا قوم الآية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وكل أمرهم ورحمة ما أمر بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Kepala BPS Kabupaten Bangkok, kita foto bersama dulu ya, sebelum dunia pada mati ya. Jadi kita foto dulu, boleh dilayani mukanya bijurnya, mukanya yang ada di sini, boleh dinyalakan kameranya. Kita lihat dulu. Oke, silakan. Oke, kita mulai ambil fotonya. Oke, nanti semua yang kita lihat semua. Oke.
1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, kalau teman masih ada yang mau pakai gaya lain, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Masih ingat banget ya. Tadi aku dan Anda katanya masih semester kedua dan semester 4, Pak. Berarti baru tahun pertama dan tahun kedua. Nah, itu harusnya kita menggunakan. Kalau dari jawaban aku, ya coba kamu dari SSM. Sebelum Bapak menyampaikan, mohon dengarkan saya. Nanti teman-teman tinggal takut ya, oke? Terus nanti bilang artinya, oke? Oke, kita mulai ya. Ketiga pasal yang memberi merah. Oke, bentar. Wow, gimana itu kan? Iya, ya. Yang dibiarkan waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap sivitas akademika dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Batu Raja, juga yang kami hormati narasumber pada kesempatan ini, Ibu Mitra Adami Larasati. Ibu Mitra Larasati Adami, yang tentu saja kami berharap saluran ilmunya, pengetahuan, wawasan di bidang analisis data, penggagas kegiatan Ibu Maida, juga Mbak Dina dan Mas Lukman, yang kita sama tahu bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari Memorandum of Understanding atau MOU antara BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan STAI Batu Raja dalam kerangka membangun apa yang kita sebut dengan pojok statistik. Nah, tentu saja kegiatan seminar yang diselenggarakan secara bulanan ini diharapkan mampu menjadi ice breaking, di mana teman-teman mahasiswa adalah ekosistem yang ilmiah yang diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan zaman melalui mekanisme yang jauh dari persepsi personal atau pendapat-pendapat personal. Tetapi ketika kita ingin berpendapat atau kita ingin menyimpulkan tentang fenomena, kita berangkat dari apakah fenomena yang kita simpulkan tadi berangkat dari data yang valid. Untuk itu, maka kita harus mulai akrab dengan literasi tentang data itu sendiri. Karena tanpa data yang akurat, maka rasanya kita tidak bisa membangun kesimpulan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan itu sendiri. Misalnya dengan cara bagaimana kita melakukan uji hipotesa, apakah pendapat yang dari awal kita susun itu mampu dibuktikan atau didukung oleh data yang kita miliki. Bagaimana kalau pendapat itu sesuai dengan data yang ada, atau konsekuensinya bagaimana kalau ternyata data tidak mendukung pendapat kita. Maka untuk bisa memahami hal itu,
di mana tentu uji hipotesa dalam pengambilan keputusan itu menjadi penting buat para mahasiswa, terutama nanti di akhir masa perkuliahan, di mana teman-teman harus menyusun karya ilmiah berupa skripsi, maka pemahaman tentang bagaimana menarik kesimpulan dari sebuah data yang kita analisis menjadi hal yang tidak bisa kita tawar lagi. Kami menyambut baik dan berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membuka wacana, membuka pengetahuan bahwa teman-teman memerlukan pisau analisis yang disebut dengan data statistik. Maka saya tidak ingin berpanjang lebar. Terima kasih atas kesediaan Ibu Ami dalam mengampu kegiatan ini. Dan kami berharap kalau ada hal-hal yang tidak dipahami secara baik, BPS Kabupaten Oku maupun Mbak Ami sebagai narasumber pada kesempatan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman, kepada para mahasiswa, Bapak Ibu semuanya untuk berkolaborasi, berkoordinasi lebih lanjut tentang bagaimana data hadir sebagai solusi hidup kita bersama. Demikian, terima kasih. Tentu saja penghargaan yang luar biasa kepada Ketua STAI Batu Raja, Pak Yose Rizal Fajri, yang mensupport kegiatan ini, memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya agar statistik menjadi bagian dari kehidupan ilmiah di kampus STAI ini, dan diharapkan statistik tentu saja menjadi pencerdas kehidupan bangsa. Selamat mengikuti seminar, mudah-mudahan cepat atau lambat ilmu yang didapat hari ini kelak akan bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa dan kita semua. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya akhiri. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Hedi atas sambutannya. Baiklah, berikut kita baru saja mengikuti kegiatan pembukaan seminar politik dan tema pengalaman teknik analitik. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan dalam Bapak sebelum meninggalkan Kita foto bersama yang di tempatnya di sini. Tadi kita baru foto sama teman-teman di Zoom. Sekarang kita akan foto dengan teman-teman yang langsung hadir di STAI Batu Raja. Bapak hampir selesai sudah sini. Teman-teman boleh maju sedikit. Gabung semuanya, silahkan ke depan. Oke. Ayo adik-adik yang ciwi-ciwi majuan lagi dikit lagi. Yang cowok-cowok jangan malu-malu. Ayo, ayo. Ke depan, ke depan. Nih yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yang ciwi-ciwi, ayo maju. Naik tinggi, ayo. Oke. 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 Kita siap ya. Semua lihat kamera ya. 1, 2, 3. Oke, cantik-cantik banget. Lagi ya. Boleh gaya ini, boleh gaya. Boleh bebas. Oke, mau gaya apa? Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Boleh, gaya bebas lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke.
Baik, teman-teman. Karena acara pembukaan sudah selesai, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai pengenalan teknik analisis statistik ya oleh siapa ini? Ini tolong dicatat namanya baik-baik. Soalnya kayaknya keluar di quiz ya. Jadi tolong dicatat ini hadiahnya menarik banget nih. Oke? Iya, nanti yang perkenalan langsung yang bersangkutan ya. Oke, kita panggilkan narasumber webinar pada hari ini. Mbak Ami, Mbak Ami, dipersilakan. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STI Batu Raja, dan yang kami hormati Sivitas Akademika, yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu dan seluruh pegawai yang berkesempatan hadir pada hari ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ya STI Batu Raja yang tercinta, apa kabar? Cak mana? Lama kan belum? Oh, belum. Pantas agak lemes-lemes dikit ya, supaya ada tambah lemes kasih santan dulu dikit ya. Wah, oh masa, alhamdulillah, masya Allah ya. Dibantu ya ngajak pantannya ya. Jalan-jalan ke Kota Batu Rajo. Jangan lupa membeli kacamata. Artinya, selamat datang rekan-rekan semua ke webinar BPS series kedua. Izin berdiri ya Mbak ya. Agak terpaksa ya. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Mitra Larsati Adami, panggil baik Ami ya, boleh dipanggil Ibu, boleh dipanggil Mbak, boleh dipanggil Ayu. Kayaknya jarak kita 10-20 tahun berbedanya ya. Ini masih tingkat 4 atau berapa? Tingkat 1, 2 ya. Agak ketika sudah semester 7, semester 8 akan sedikit akrab dengan yang namanya penyusunan skripsi dan mau tidak mau akan bersinggungan dengan yang namanya statistik ya, teman-teman ya. Nah, jadi aku panggilnya teman-teman B ya kan ya. Nah, jadi teman-teman, kebetulan di BPS OKU kami sebagai pegawai untuk yang mengurusin analisis wilayah ya, neraca wilayah dan analisis statistik. Jadi teman-teman kalau yang mau tanya tentang pertumbuhan ekonomi ataupun mau bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu, boleh berkunjung ke kantor dan agak nanya nih sama kami ya, sama-sama ya. Oke teman-teman ya, ini sesinya santai baik. Kalau ada pertanyaan boleh langsung mengacukan tangan. Di webinar juga bisa raise hand ya, langsung ya. Nah, kalau seandainya ada yang kurang jelas juga bisa langsung raise hand ya, teman-teman ya. Oke. Kita masuk ke filosofis. Oke, kita masuk ke slide pertama. Ini mengenai filosofis. Kenapa teman-teman harus belajar statistik? Nah, kelihatan enggak? Ya, lihat di situ ya, bisa juga ya opsinya ya. Jadi teman-teman, sebagai seorang mahasiswa ya, yang kan puncak dari siswa ya. Jadi puncak pembelajaran itu kan mahal ya. Nah, jadi teman-teman harus mempunyai skill untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Dalam pemecahan masalah itu pasti ada suatu masalah baru yang mendasari. Mungkin di situ ya, ada suatu masalah baru yang mendasar. Kemudian dari suatu masalah itu kita tidak bisa ya, yang namanya mahasiswa kita tidak bisa lagi berperilaku sebagai siswa SD, SMP atau SMA yang asal ngomong. Kalau ngomong tuh harus pakai data sekarang teman-teman. Misalnya kita ngomong, ini nih aku nih hari ini tambah panas. Dibandingkan dengan kapan? Dibandingkan dengan kemarin. Kebetulan kemarin hujan, hari ini panas. Suhunya berapa? Suhunya kemarin 17 derajat misalnya, hari ini 32 derajat. Berarti paling teman-teman mengatakan bahwa hari ini lebih panas daripada kemarin. Tapi kalau asal bunyi baik,
Bisa-bisa baik, hari ini panasnya nih bisa, tetapi apakah ada data di balik itu? Belum tentu. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa, teman-teman dituntut untuk mengumpulkan data dari masalah yang teman-teman akan teliti kakek. Nah, skripsi Gala kan ini kan ya? Nah, iya. Nah, jadi dari data-data itu, kemudian teman-teman berpikir tentang teknik pengumpulan datanya apa. Teknik pengumpulan data itu banyak. Ada survei, ada sensus, ada yang namanya apa ya, pengumpulan data ke kantor ya, kayak misalnya data pertumbuhan ekonomi, data penduduk kayak gitu ya, bisa dikumpulkan atau dan lain sebagainya. Kemudian data-data itu teman-teman observasi ya, observasi atau diamati. Nah, diamatinya itu pakai apa? Dibantu dengan sebuah teknik atau banyak teknik yang akan menjadi statistik. Nah, statistik itu apa? Data-data yang sudah teman-teman olah dengan metode statistik tertentu. Hasilnya apa? Hasilnya berupa statistik. Nah, dari data-data itu kan cuma angka ya, data itu kan cuma angka. Nah, nanti teman-teman untuk memperkaya data itu, lakukanlah pengambilan informasi dari data itu. Terus ada analisis yang mendalam. Setelah itu teman-teman melakukan kesimpulan. Nah, kalau Bapak skripsi terakhir kan ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran ini berangkat dari mana? Berangkat dari hasil statistiknya teman-teman ya. Nah, tidak boleh teman-teman pakai teknik analisanya ikut ikut literatur skripsi tahun kemarin misalnya. Terus kesimpulannya bisa ngomong aja skripsi tahun kemarin, tidak bisa. Harus tergantung dari hasil statistik yang dihasilkan. Jadi jangan sampai yang ini terima H0 lagi ya, yang literasi sebelumnya terima H0 misalnya. Teman-teman tolong H0, kesimpulannya sama dengan literasi yang kemarin. Nah itu tidak bisa ya. Jadi harus bisa mengetahui kesimpulan berdasarkan analisa yang mendalam yang didapatkan dari teknik statistik tadi ya. Lanjut Lan. Nah, sebelum masuk ke data, teman-teman juga harus mengetahui karakteristik data. Dari mana? Dari segi skala pengukuran datanya ya. Ini ya aku kasih singkatan. Kalau tentang pengukuran data atau skala data, teman-teman harus berpatokan di singkatan NOIR. NOIR ya. Coba sekali lagi apa? NOIR. Di mana N-nya itu adalah nominal. Lalu terus interval dan rasio. Itu berjenjang ya, berordo ya teman-teman ya. Yang paling rendah itu nominal dan yang paling tinggi itu rasio. Nominal itu apa sih Mbak? Nominal itu adalah suatu data ketika dia diukur dengan skala nominal menghasilkan data yang sifatnya penamaan. Ya, penamaan. Jadi dalam data nominal nih ya, bahasa kita ya yang lebih mudah dipahami ini, tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Warna merah, biru, pink. Tidak ada ya yang bisa ngomongkan kalau pink itu lebih bagus daripada merah. Karena itu preferensi pribadi kan. Nah, atau misalnya apa ya? Warna ya, atau mungkin seperti agama. Islam, Kristen itu juga itu masuk skala nominal seperti itu ya. Lanjut kan? Nah, yang kedua adalah ordinal. Ordinal ini menggunakan skala ordinal mempunyai cirinya nominal ya. Dia ada ciri nominal, tetapi masih bisa diperingkatkan. Nah, apa itu contohnya? Contohnya adalah tingkat pendidikan. SD, SMP, SMA. Itu datanya kan data kualitatif juga ya. Sorry, tadi lupa ngomongkan kalau nominal itu termasuk juga data kualitatif. Nah, jadi NO ini masih data kualitatif. Jadi nominal, ordinal, kualitatif, di mana nominal itu tidak bisa diperingkatkan, sementara ordinal itu masih bisa diperingkatkan. Contohnya apa? SD, SMP, SMA. Mana yang lebih tinggi? Nah, di mana-mana yang lebih tinggi SMA, kan ya? Sudah ada kesepakatannya ya? Atau nilai dalam ujian, misal A, B, C. Mana yang lebih tinggi? A kan, di mana-mana nilai A akan lebih tinggi daripada nilai C. Itu adalah bentuk data ordinal. Oke ya. Nah, sekarang kita akan memasuki data kuantitatif. Mbak, Mbak data kuantitatif itu Mbak? Datanya itu berbentuk angka, bukan huruf, bukan string ya.
Kalau tadi kan NO, nominal ordinal, dia bisa berbentuk warna, agama, nilai dalam bentuk huruf, terus ya. Sementara kalau seandainya interval ini dia angka dalam interval tertentu ya. Misalnya apa? Misalnya nilai ujian dalam angka 70 sampai 80, 80 sampai 90 atau suhu derajat Kelvin dan Fahrenheit. Ya kan ada intervalnya masing-masing kan? Itu yang dimaksud dengan skala interval. Lanjut kita ke rasio. Nah, rasio ini tahta paling tinggi dalam skala pengukuran data. Nah, kalau rasio ini apa? Bentuknya pasti angko, rasio ini. Bentuknya pasti angko, dan dia itu tingkatannya paling tinggi, dan mempunyai nilai nol yang mutlak. Nah, ya, contohnya apa sih, Mbak? Tinggi badan, berat badan, pendapatan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi nambahin lagi, kalau nominal ordinal itu data kuantitatif, sementara interval dan rasio itu masuk data, tadi yang tadi kualitatif, yang ini kuantitatif ya. Oke. Nah sekarang dalam teknik penganalisisnya ya, data kualitatif yaitu skala apa tadi? Nominal, kualitatif, nominal ordinal itu penganalisisannya tuh tidak bisa pakai data, tidak bisa pakai teknik analisis yang canggih-canggih ya, tetapi dia ada pendekatan khusus namanya analisis non parametrik ya. Nah, sementara untuk skala pengukuran interval dan rasio dia baru digolongkan dalam analisis statistik parametrik. Apa itu non parametrik? Jadi kalau NO, nominal ordinal, dia itu dianalisisnya pakai teknik analisis non parametrik. Ya, apa sih Mbak, Bu, non parametrik itu? Nah, ini bisa dijenguk di slide yang ada tabelnya ini ya. Nah, teman-teman, dari beberapa skripsi teman-teman ya, mungkin teman-teman ini hanya menggunakan teknik analisis yang itu saja ya. Nah, padahal sebenarnya teknik analisis non parametrik itu banyak nih ya. Bisa dilihat di sana ya. Kalau data teman-teman itu skalanya nominal, coba dijengok. Di situ ada namanya binomial, ada chi-square satu sampel, ada Mortimer, ada Fisher, ada chi-square dua sampel, ada Cohran, ada chi-square dengan K-sampel. Itu untuk yang nominal. Nah, untuk yang ordinal ada run test, ada sign test, ada Wilcoxon, median test, Friedman, Crucial Wallis, median extension. Kalau korelasinya ada Spearman rank dan korelasi kendal tahu. Nah, sekarang aku yang nak bertanya, kalau seandainya ada teman-teman tuh judul skripsinya perbandingan apa ya? Perbandingan pemahaman mahasiswa terhadap pelajaran PAI setelah semester 8 dan sebelum semester 8. Nah, itu teman-teman pakai data apa? Pakai teknik analisis apa? Parametrik atau non parametrik dulu deh. Parametrik ya. Oh, parametrik. Kenapa parametrik? Tidak tahu. Ayo siapa yang bisa menjelaskan? Pemahaman mahasiswa setelah dan sebelum diberi treatment. Nah, itu pakai analisis apa? Coba Mbak Dina, dijawab Mbak Dina, pakai analisis apa? Iya, jadi teman-teman ya, ketika kita mau ngobrol masalah kualitas ya, itu kan kualitas artinya. Nah, kualitas itu berarti datanya berbentuk apa? Kualitatif. Biasanya itu dia pakai non parametrik. Nah, teman-teman di kampus ini saya lihat ya, kampus kita ini kebanyakan pakai
square. Ya, belum tahu. Iya, ya, baru tingkat 4 ya. Mungkin ada yang tingkat 8 atau tingkat 7 yang bisa berkomentar ya nanti. Nah, tapi sebenarnya teman-teman eh, tidak hanya dengan chi-square sih, bisa juga dengan teknik analisis lainnya dengan berpatokan di tabel ini. Nah, kalau itu kan artinya dia komparatif dua sampel atau lebih dari dua sampel. Nah, ini bisa teman-teman milih pakai yang mana. Tidak mesti pakai chi-square baik. Jadi teknik analisis itu banyak loh teman-teman. Tergantung kalian baik yang lebih senang yang mana. Pakai itu ya. Ada yang nak tanyakan dulu? Oke, lanjut ya. Nah, ada yang nak tanyakan di via Zoom? Boleh kita lanjut ya? Boleh. Nah, sekarang dari sisi analisis statistik parametrik ya. Nah, perbedaan dari non parametrik tadi kan datanya apa? Datanya yang N dan O. Nah, ini datanya I dan R, interval dan rasio. Jadi teman-teman, untuk analisis statistik parametrik ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, parameter populasi itu teman-teman ya, ada rata-rata, simpangan baku, varians. Dan statistiknya adalah mean, X bar ya. Kalau agak teman-teman belajar itu ada yang X bar, ada yang simpangan baku dengan notasi S dan varians dengan notasi S kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi analisis statistik parametrik ini tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah untuk peramalan. Jadi statistik juga bisa untuk meramal ya, bukan meramal masa depan aku dan kamu, bukan. Jadi ini meramal model ekonomi atau model-model lainnya ya. Tapi dengan syarat datanya itu, kalau untuk parametrik adalah data yang kuantitatif. Nah, kenapa kita harus menggunakan model? Karena yang pertama, pemodelan jarak waktu yang dikaitkan dengan proses forecasting ya. Terutama untuk teman-teman mahasiswa jurusan ekonomi, teknik forecasting ini benar-benar sangat bermanfaat untuk memperkirakan model ekonomi apa yang akan terjadi ke depan. Lalu peramalan ini juga untuk proses mengenali pola perilaku suatu sistem dengan syarat memerlukan data pengamatan selalu secara berurutan dan dalam rentang waktu yang cukup panjang dan gunanya untuk mendeteksi pola atau kecenderungan data dari waktu yang dibentuk menjadi formulasi atau suatu model yang kemudian akan menjadi sebuah prediksi. Tapi perlu digarisbawahi bahwa hasil ramalan ini jarang sekali yang tepat ya, walaupun mampu untuk memperkecil kesalahan. Nah, ini salah satu contoh model peramalan. Model peramalan itu yang pasti harus objektif ya. Nah, ini dibedakan lagi menjadi dua. Ada causal methods atau metode sebab akibat yang di dalamnya itu ada teknik analisis multiple regresi atau regresi berganda dengan simple regresi. Nah, kalau teman-teman mengenal kata-kata regresi itu berarti ingin mengetahui hubungan sebab akibat, ya. Nah, selain causal method, kita juga dikenal namanya time series method. Nah, time series ini biasanya dikenal dalam teknik ekonomi ya, atau dalam kita kenal ekonometrika. Nah, contohnya time series method ini banyak ya. Mungkin ini ditambah apa ya, kita tampilkan tempat. Yang pertama ada moving average, yang kedua ada exponential smoothing, tapi dalam time series juga bisa dilakukan simple regression. Nah, dalam time series metode juga ada yang namanya ARIMA. Nah, nanti ARIMA ini lebih advance lagi kalau kita mau belajar tentang ekonometrika ya. Teman-teman ini ada yang ekonomi? Sekarang ekonomi, oh 7 tangan yang agak tinggi. Jadi kaget teman-teman yang ekonomi, skripsinya itu bisa loh pakai time series, tidak melulu
tentang regresi, tapi juga bisa pakai time series. Time series itu apa sih Mbak? Time series itu berarti datanya itu ditelaah dari tahun ke tahun. Nah, jadi misalnya teman-teman mau menuju suku bunga Bank Indonesia terhadap pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Oku. Mungkin seperti itu ya, dicontohkan judul skripsinya. Nah, itu bisa pakai metode time series, tidak perlu pakai regresi. Seperti itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Nah, tapi teman-teman, nah mungkin ini yang banyak di request ya sama teman-teman. Uji-uji apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan teknik analisis secara parametrik ya, atau secara kuantitatif. Nah, mungkin teman-teman akrab dengan istilah uji asumsi klasik. Ada yang pernah dengar uji asumsi klasik? Belum. Jadi ya teman-teman, regresi atau segala sesuatu yang diregresikan itu harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu normalnya ada 5. Nah, apa saja itu? Hah? Iya. Jadi ada yang namanya normalitas yang pertama, ada yang namanya autokorelasi, ada yang namanya multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan linearitas. Sebenarnya ada uji-uji yang lain, tetapi yang biasanya dijadikan saklek ya untuk pengujian regresi itu kelima-lima ini. Tapi harus dilihat juga berdasarkan teknik analisis teman-teman. Bisa jadi teman-teman nanti pakai non-parametrik, kayak gitu ya. Non-parametrik, mungkin normalitasnya tidak pakai normalitas yang biasa, tetapi pakai normalitas yang memakai teknik analisis yang lainnya, yang khusus non-parametrik. Nah, kenapa kita harus melakukan uji asumsi klasik? Karena harus ada apa ya namanya syarat ya. Syarat yaitu uji BLUE ya, Best Linear Unbiased Estimator. Apa tadi BLUE? Best Linear Unbiased Estimator ya. Nah, jadi metode regresi ini yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil ya, atau bahasa Inggrisnya itu ordinary least square ya, untuk menghasilkan estimator linear yang tidak bias dan terbaik atau BLUE. Nah, untuk model regresi untuk variabel yang lebih dari 2 yang diuji untuk membuktikan sifat BLUE-nya dengan mengujikan sedikitnya 5 uji asumsi klasik. Ini berarti X-nya itu lebih dari 1 ya, minimal 2 ya. X-nya boleh 2, boleh 3, boleh sekian dan lain sebagainya ya. Nah, yang pertama apa itu ujinya? Uji normalitas. Sebenarnya dasar kenapa kita harus melakukan uji normalitas itu banyak ya teman-teman ya. Kayak kita harus ngomongin tentang distribusi normal, kayak kita harus ngomongin diagram lonceng, kurtosis, kurdosis, dan lain sebagainya. Tapi untuk sementara pada saat pemaparan ini, Ibu akan menjelaskan bahwa uji normalitas itu adalah untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikatnya berdistribusi secara normal. Karena kalau tidak berdistribusi secara normal, berarti model yang kita hasilkan itu tidak baik. Berarti harus normal dulu nih. Manusia kan harus normal dulu ya biar bisa beraktivitas dengan baik. Nah, itu kalau uji ini harus dipenuhi dulu, normalitas harus dipenuhi supaya model yang dihasilkan menjadi baik. Masih ngawang-ngawang ya? Masih, iya soalnya ini agak advance ya pembahasannya. Nah, untuk uji normalitas ya, untuk teman-teman yang di sini, mungkin dibahas ada 2 dulu cara mendeteksi uji normalitas. Yang pertama ada normal PP plot, yang kedua ada analisis statistik, analisis ZS, skor squeeness, dan kurtosis. Pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, ada yang nanya lagi, Mbak, ini dipakai apa, Bu? Ini dipakai apa hasilnya? Biasanya kalau kami dulu masih pakai SPSS. Ada sebuah program statistik yang namanya SPSS. Kayak dalam SPSS itu ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mencari uji normalitas.
Jadi mendapatkan normal pipi plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi tinggal klik dengan metode tertentu keluar KG outputnya. Ya, ada yang pakai SPSS, bisa juga pakai Stata atau bisa pakai R. Gitu ya. Pernah dengar R? Belum. Jadi mungkin kakek kalau seandainya dapat Oke, nah yang kedua ini ada ujinya auto korelasi. Ujinya pakai uji apa? Pakai uji Durbin Watson ya. Pakai uji DW. Nah, apa sih Mbak uji autokorelasi ini? Nah, uji autokorelasi ini biasanya untuk data time series, di mana dia ada dalam satu variabel itu tahunnya banyak kan? Misalnya dari tahun 2000, dari tahun 93 sampai tahun 2023. Jadi autokorelasi itu untuk apa sih tujuannya? Supaya untuk mengetahui apakah dalam satu variabel itu saling berkorelasi. Karena kalau dia saling berkorelasi, model itu tidak bagus. Jadi dalam satu variabel harus tidak saling berkorelasi. Dalam berbagai macam tahun itu tidak boleh saling terikat tuh variabelnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu untuk uji multikolonialitas. Uji ini untuk regresi berganda dengan banyak variabel atau lebih dari satu variabel. Ini apa maksudnya? Supaya untuk mengetahui antara X1, X2, X2, X3 atau kombinasi antara X itu tidak saling berkorelasi. Jadi tadi kalau autokorelasi, korelasi di dalam variabel itu, kalau multikolonialitas korelasi antar variabel. Seperti itu. Ya. Nah, cara mendeteksinya pakai apa? Pakai nilai PIP. FIF ya. Pakai nilai FIF. Nah, ini juga kita dapatkan dari uji di SPSS ya. Nah, yang keempat uji heteroskedastisitas. Apa ini Mbak? Nah, ini apabila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual. Ini ada ujinya juga. Ujinya bisa pakai uji White, uji Park bukan artis Korea yang Park itu bukan ya. Uji Glasser dan lain-lain. Ini menggunakan scatter plot kayak ya. Nah, yang terakhir adalah uji linearitas. Tadi kita ngomongin regresi linear. Linear itu cak mana coba? Linear itu bentuknya berarti seperti mendaki bukit itu ya, lurus kayak gitu kan. Nah, berarti dengan asumsi si data kita ini nanti modelnya tuh linear. Kalau dia tidak linear, maka sebenarnya model itu tidak baik. Ujinya pakai apa? Bisa pakai uji Watson, uji Ramsey, ataupun uji Lagrange multiplier. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata teknik analisis data itu banyak. Baik itu dipisahkan dari teknik non-parametrik ataupun parametrik. Nah, di mana ketika teman-teman melakukan teknik analisis, tetap harus ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, tidak bisa langsung gas baik. Jadi ketika asumsi kaget teman-teman itu tidak terpenuhi, apa yang harus teman-teman lakukan? Mencari variabel lain. Jadi bikin skripsi itu tidak sekali jadi ya teman-teman nih. Sama baca kita adonan roti, kita pengen bikin donat misalnya. Bisa jadi adonan pertama gagal. Oh, berarti aku nih tidak boleh menggunakan tepung terigu yang proteinnya rendah. Aku harus menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian diolah lagi. Oh, benar, tapi kurang asin. Berarti adonan ketiga harus ditambah dengan garam. Jadi tidak mesti satu kali jadi ya, berkali-kali jadi dulu, kadang baru bisa menjadikan donat yang bagus. Itu ya teman-teman ya, filosofinya. Nah, sampai situ, ayo kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana? Udah panas belum ya? Otaknya ya?
Belum ya? Coba. Teman-teman ada nggak sih di yang walaupun semester 2 dan semester 4 tapi udah sempet lihat terkait skripsi atau penelitian kakak-kakak kelasnya? Ada nggak yang udah pernah lihat? Mungkin udah ada bayangan nanti aku kalau skripsian mau ngambil ini deh gitu. Udah ada belum? Belum. Karena masih baru banget ya. Iya. Jadi udah belajar yang tadi belum? Asumsi klasik udah belajar ya? Oh, Cika udah. Cika tingkat berapa sih? Oh, semester 6. Mana lagi semester 6? Ada ya? Udah tahu belum nanti skripsi mau ambil apa? Udah ada bayangan ya? Udah ada? Udah? Kenapa malu-malu? Udah ada ya? Oke. Nah, mungkin kan bentar ya. Oke, mungkin yang pertama nih semester 6. Coba angkat tangan semester 6, mau lihat nih. Angkat tangan. 1, 2, 3. Semester 6 apa? Berapa itu? Benar. Kenapa malu-malu? Nah, mungkin semester 6 udah ada penelitian belum, Cika? Ada nggak penelitian gitu? Pernah juga, pakai statistik juga. Oke, jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Oke. Nah, mungkin teman-teman, walaupun sekarang belum ya, belum mau skripsian, tapi mungkin nanti insya Allah akan terpakai ilmunya di ketika sudah masuk semester 6, semester 7, semester 8 ya. Sudah mulai skripsi. Mulai skripsinya di semester berapa? Kalau di STAI? Semester 8 start skripsian ya. Oke. Nah, jadi tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ami itu sebenarnya lagi membahas teknik-teknik analisis yang bisa nanti teman-teman gunakan ketika skripsi. Sebenarnya bukan ketika skripsi aja ya, bisa tentang penelitian-penelitian, nanti juga bisa. Di mana Mbak Ami menjelaskan bahwa metode analisis itu banyak ya teman-teman, data itu juga banyak. Data angka 1, 2, 3, 4, 5 tentu beda dengan data SD, SMP, SMA ya. Cara bacanya tentu beda ya. SMA bukan berarti 2 kali lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau 4, angka 4 itu 2 kali lipat dari 2 misalnya. Jadi tentu cara kita membaca datanya juga berbeda nih. Makanya data itu punya banyak jenisnya menurut skala tadi. Ada yang namanya nominal, apa ya? Nominal, ordinal, interval, rasio, pintar semua. Yang paling tinggi apa? Rasio, oke. Terus apa lagi tadi? Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif apa aja tadi? Pintar, berarti udah masuk semua materinya ya. Tadi kalau kualitatif berarti apa? Nah, kalau contoh ya misal, kalau SD, SMP, SMA itu data apa namanya? Apa? Harus dengar suaranya. Benar, yakin. Oke, benar nggak Bami? Benar. Tepuk tangan dulu. Nih, jadi benar kalau SD, SMP, SMA itu masuk ke data ordinal gitu. Jadi udah bisa ya bedain mana data rasio, mana data ordinal, interval, dan nominal. Kayak berat badan coba. Berat badan jenis data apa? Coba dijawab dulu. Rasio. Coba Ibunda, benar nggak Mbak Ani? Berat badan datanya data rasio, benar nggak? Iya, benar. Tepuk tangan. Oke. Ini insya Allah calon-calon skripsinya lancar ya. Amin. Semuanya insya Allah. Nah, tadi kita udah bahas data parametrik, terus non parametrik tadi ya. Terus juga tadi disebutin beberapa jenis uji. Jadi teman-teman nanti kalau sekarang mungkin belum lihat ya. Nanti
ketika lagi lihat skripsi cutting, jangan lihatnya chi-square semua nanti metodenya. Padahal metodenya itu ada banyak, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ami. Ada banyak, ada ANOVA, ada time series kalau data kalian tahun. Jadi teman-teman nggak harus berfokus ke chi-square aja. Nanti kalau teman-teman semester 6 nih, mungkin udah lihat-lihat ya skripsi cuttingnya banyak yang mungkin pakai chi-square. Nah kalau teman-teman pakai metode yang lain itu juga bisa. Jadi sesuai sama datanya ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ami. Terus tadi ada apa aja sih Mbak Ami? Terakhir itu uji ya, uji asumsi klasik. Coba ada apa aja yang tahu? Yang pertama asumsi klasik apa? Normalitas. Yang kedua autokorelasi. Yang ketiga multikol. Yang keempat, yang kelima. Oke, coba siapa yang berani menjelaskan? Ya langsung deg-degan ya. Mungkin aku agak turun sini dikit karena ini paling sedikit suaranya. Coba ya. Apa itu uji multikol? Coba nih siapa yang bisa jawab? Ada di slide juga ada tadi disebutkan. Coba yang paling belakang, yang paling ngumpul ini. Oke. Siapa yang mau jawab? Oke. Harry yang mana? Harry. Oke, Harry jawab ya. Uji multikolinitas itu adalah model regresi yang ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Oke, bener nggak sih Mbak Ami? Bener ya? Oke, tepuk tangan. Jadi tentang multikol itu mendeteksi adanya kaitan ya antar variabel-variabel terikat, variabel-variabel bebas. Oke. Jadi kayaknya udah bisa nih asumsi klasik itu digunakan untuk regresi ya, baik sederhana maupun berganda. Nah mungkin teman-teman itu tadi materinya udah pusing belum? Belum ya? Masih mau lanjut? Materi lagi? Oke. Iya, udah siap kuis ya? Siap ya. Ini ada hadiah menarik. Apa? Oh iya, teman-teman yang di online juga nih. Coba kita lihat teman-teman kita di online. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Teman-teman yang di sini juga kalau mau bertanya bisa langsung angkat tangan ya. Ada nggak yang mau nanya nih? Kayaknya udah bisa semua ya. Yakin banget sih. Iya. Udah siap buat kuis? Ya, coba kita kasih tunjuk dulu hadiah-hadiah kita nih. Tiket umroh insya Allah. Oke, kita keluarin deh. Bunyinya udah ketahuan nih. Ada 3 hadiah. Coba kita tanya dulu, Mas Operator, apa sudah siap? Oke, masih di setting ya. Mungkin sambil menunggu untuk memulai, teman-teman boleh dibuka. Jadi BPS Oku itu kita punya website ya, teman-teman. Website aku ada yang udah tahu belum? Nah, ini udah ada yang tahu nih, keren. Ayo, bisa. Apa? .sch.id itu kayaknya sekolah kita. Ya. Ada juga kita jadi di BPS itu kita ada sekolah tingginya namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kalau website kantornya ada lagi yaitu ouk.bps.go.id. Boleh dibuka sambil dibuka.
Nanti aku akan jelasin ke teman-teman kalau teman-teman mau cari data yang mudah tanpa perlu datang, cuma lihat dari HP aja, bisa nggak sih gitu ya? Boleh sambil dibuka teman-teman. Okukap, okukab, okukap.bps.go.id. Sambil dibuka ya, biar teman-teman lihat juga nih kalau mau cari data gimana sih gitu. Okukab, okukab. Apa? Bisa buka, berhasil? Coba dibuka dulu ini yang rombongan belakang ini. Ayo dibuka. Bisa? okukap.bps.go.id. Udah bisa ya? Ketemu ya? Boleh diklik dulu. Iya benar. Benar. Oke. Gak usah ragu-ragu. Nah ini benar. Bukan okukap ya, tapi iya okukap.bps ujungnya ya. Okukap.bps. Okukap titik BPS titik go titik ID gitu ya. Udah dibuka semuanya ya. Nah, teman-teman di situ banyak sekali menu-menu yang bisa teman-teman manfaatkan, baik yang KI maupun ekonomi. Insya Allah ada sih di situ data-datanya. Mulai dari publikasi. Di mana publikasi? Ada nggak bisa nemu menu publikasi di situ? Oke, di sebelah kiri atas ada pilihan menu. Klik menunya, nanti ada muncul menu publikasi. Ada ketemu ya? Nah, di situ banyak banget publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Oku. Isinya apa aja? Mulai dari Oku dalam angka. Jadi kalau teman-teman mau tahu berapa penduduk Oku, berapa penduduk Batu Raja Barat, berapa pengangguran di Oku, berapa pertumbuhan ekonomi di Oku, apa lapangan usaha yang paling berperan pada perekonomian Kabupaten Oku, ada berapa madrasah tidak iya, berapa siswa SD, siswa MI, siswa MA. Jadi insya Allah di situ ada lengkap banget. Nah gak cuma itu aja, kita juga ada tentang kesejahteraan. Jadi pengeluaran penduduk tuh kalau makan beras biasanya berapa rupiah dalam sebulan itu ada. Jadi teman-teman kalau mau ngecek itu bisa banget di publikasi-publikasi yang ada di situ. Itu salah satu contoh menunya ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada ujian atau ada penelitian, ada tugas, kebutuhan, mungkin kan biasanya suka nulis ya di latar belakang misalnya penduduk Batu Raja Barat sebanyak ya, nah itu nggak perlu nyari-nyari ke BPS Oku langsung, bisa cek langsung di website kami. Oke, udah siap belum teman-teman kuis kita? Oke, nah teman-teman, sekarang kita kuis, oke? Kuisnya dibuka link Kahoot. Kahoot tahu? Tahu ya? Oke. Oh, atau enggak ada di ini di chat Zoom. Di chat Zoom sudah kita tampilkan linknya. Atau kalau yang teman-teman yang di sini bisa buka kahoot.it, game pinnya 1692925. 169 2925. 1692925.
Udah ada masuk Gustin, ada pacar Marley, oke, ada My Honey, ada sang juara, ada Ayu, oke, Ayu semangat, ada Bubu, oke, aku mau hadiah, oke, ada Mega, yang teman-teman dari online juga bisa join. Ada Zahla, ada Marsi. Namanya boleh yang lucu-lucu ya, asal tahu ya. Jangan lupa. 169 169 29 25. Udah join? Siapa yang belum? Oh iya, ditungguin. 29 25. Oke. 169 29 25. Tapi takut ini teman-teman, karena di kuis kali ini butuh lihat di layar, boleh sambil maju sedikit biar kelihatan, nanti nggak kelihatan jawabannya, pertanyaannya. Maju ya, sambil maju sedikit. Kan kurang jelas ya, sambil maju ya, buat kuis aja biar teman-teman bisa lihat. Dan cowok-cowok, ayo segera maju ke depan. Yang ciwi-ciwi maju sedikit lagi biar kelihatan.
Di sini Mbak depan. 169 2925. Oh. Ya. Semuanya lihat di layar ya. Soalnya cuma ada di layar soalnya. Layar bisa di layar PC itu ya. Soalnya banyak banget. Oke. Ya udah start ya. Kita mulai ya. Semuanya lihat soalnya baik-baik ya. Isi jawabannya di HP. Siapa yang cepat dan benar itulah yang akan menang. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Lihat di layar ya. Layar laptopnya. Apa saja jenis data menurut skala pengukuran kecuali nominal, ordinal, desimal, atau interval? Di sini lihatnya di sini. Hah? Apa? Oke. Itu jangan. Oke, yang pertama it's okay, gak usah panik. Itu kita anggap siapa yang beruntung ya. Mau ya. Oke, nomor 1 tadi udah tahu belum jawabannya apa? Ada nggak desimal? Nggak ada ya. Tadi adanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, lanjut. Yang kedua. Oke, rankingnya dulu. Yang pertama ada aku mau hadiah ya. Ini juara 1. Oke, next deh langsung. True or false, benar atau salah? Nominal termasuk pada data kuantitatif. Yang biru itu benar, yang merah itu salah. Nominal termasuk data kuantitatif. Yang benar. Yang benar. Jangan jadi permusuhan di antara kalian. Oke, masih ada yang salah isinya. Siapa ini yang isinya salah? Jangan samaan makanya isinya. Terkecoh, oke, terkecoh.
Yang pertama ada Rian. Mana Rian? Mana Rian? Oh itu. Oke. Yang benar data nominal itu kualitatif ya. Oke. Oke, tingkat pendidikan yang tadi, tingkat pendidikan termasuk jenis data nominal yang merah, interval yang kuning, rasio yang biru atau hijau ordinal. Apa ya? Oke, wow, ini udah banyak yang benar nih. Data tingkat pendidikan itu adalah jenis data ordinal. Oke, masih ada Rian di posisi 1 dan Maihani. Next, lagi. True or false, ini benar dan salah lagi ya. Data interval dan rasio menggunakan analisis statistik parametrik. Nah, benar atau salah? Tadi ada di slide. Buka lagi slide-nya, ayo. Cepat dibuka lagi slide-nya. Habis. Wah. Banyak yang benar ya. Benar sekali ya. Data parametrik. Oke, wow. Rian dan Maihani agak bersaing. Lanjut lagi. Soal yang kelima, siapakah nama kepala dia? Ekonomi syariah. Apa Ahmad Dhani? Apa Dani Atmajaya? Apa Dani Atmaja? Apa Dani Mahasi? Yang mana yang benar? Siapa yang dijawab tadi? Siapa? Ya Allah, pinternya. Masih ada. Ada penjawab yang jawab Ahmad Dhani. Pinter. Ya. Gak terima. Oke. Keselimpan oke. Masih Rian memimpin. Lanjut. Berikut merupakan asumsi klasik pada regresi kecuali yang mana tuh? Merah multikol, kalau biru normalitas, kalau hijau heteros, kalau kuning itu disparitas. Yang mana ya? Oh, salah klik ya. Oke, berapa ada pintar. Jadi nggak ada ya disparitas ya. Next lagi. Oke, Rian, Maihani, dan Marsi memimpin nih. Next. Uji multikolinialitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Benar atau tidak? Biru itu benar, merah itu salah. Benar nggak tadi multikol? Untuk melihat korelasi antar variabel bebas. Benar ya? Apa salah ya? Semangat. Alhamdulillah. Banyak yang isinya benar ya. Yang isi salah ini coba dilihat lagi ya materinya. Oke. Rian hilang dari peradaban. Mohon maaf. Hari ini Marsi memimpin. Next. Ya. Oke. Salah satu cara menguji normalitas adalah dengan Kolmogorov-Smirnov test. Salah atau benar ya? Benar warna biru, salah warna merah. Boleh dilihat lagi materi tadi udah disebutin tuh. Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas, benar nggak? Masih banyak yang salah. Bingung ya? Kolmogorov-Smirnov bisa digunakan di salah satunya untuk uji normalitas. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi. Oke, masih Marsi memimpin. Next.
Nah, 9. Berapakah skor pertandingan Indonesia versus Uzbekistan pada pertandingan aksi 02, 01, 12, atau 03? Ini kalau salah keterlaluan ini ya. Ini berarti nggak nonton bola. Berarti nggak nonton. Berapa? Harusnya 1-2 ya. Oke, yang terakhir. Ya, next. Siapakah nama narasumber pada seminar video statistik hari ini? Yang tadi nggak dengerin ini gawat darurat. Yang pertama, Mitra Ogan. Yang warna biru, Mitra Larasati. Warna oranye, Almaida. Warna hijau, Mimi Peri. Siapa coba tadi? Mimi Peri ya? Agak mirip ya? Oke, benar. Ya, itu Mitra Larasati atau kita panggil dengan Mbak Ami. Oke. Sekarang kita lihat siapa yang menanya ya. Next. Wah, juara ketiga adalah siapa nih? Oh, Malu. Kedua Mayani. Ketiga. Marsi. Oke. Untuk yang Rian tadi nggak jadi menang ya. Oke. Sekarang silahkan maju ke depan untuk 3 orang pemenang. Silahkan. Jangan malu-malu beneran dong. Apa? Oh ini. Marsi, mana Marsi? Oh ya, maju Marsi. Siapa satu lagi? Mayhani. Oh, silakan maju ke depan. Cewek-cewek mana ini? Cowok-cowoknya ini di belakang. Gak ada. Oke, yuk kita bagikan dulu. Juara 3 dulu Mbak, Malu dulu Mbak, Malu. Mana Malu? Malu ini siapa namanya? Bunga. Beneran? Bukan. Oke. Yang cowok-cowok jangan kabur dulu. Apa ini sakit hati karena gak ada yang menang? Oke, terima kasih. Yang pertama ada Marsi. Katanya nih seminar kemarin menang juga ya? Wow, ini nih mantap. Juara bertahan ya? Oke, selamat. Bareng-bareng dulu. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang di online belum ada nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah acara kuis tadi sekaligus menutup acara seminar pada hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya, insya Allah, walaupun masih ada adik, walaupun masih semester 2, semester 4, semester 6.
Semoga nanti ketika sudah waktunya, sudah mulai masuk ke penelitian, skripsi, bisa memanfaatkan data-data yang ada. Amin. Dan semoga dilancarkan semua sekolahnya. Amin. Terus, mengingatkan kembali juga bahwa BPS Kabupaten Oku terus hadir mendampingi teman-teman semua yang butuh bantuan terkait data. Sudah banyak ya Mbak Mir, anak-anak STAI yang minta data ke BPS dan insya Allah akan selalu welcome. BPS menyambut teman-teman semua dan siap membantu nih teman-teman semua yang penelitian yang mau apa. Kalau bingung mau cari pakai uji Smirnoff atau mau borok lagi, langsung aja ke kantor kami ya, atau enggak main ke Pojok Statistik, nanti bisa janjian kita semua ya. Oke, mungkin itu saja acara seminar pada hari ini. Nanti materi akan di-share dan juga sertifikat akan di-share ya. Absensi udah ngisi semua absensi? Udah ya, oke. Udah ya. Baiklah, untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Dira Sari selaku MC pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Begitu juga dengan teman-teman semua di sini, mohon maaf atas kekurangan yang mungkin masih terjadi hari ini. Semoga kami juga bisa lebih baik lagi di seminar-seminar selanjutnya. Masih semangat semuanya? Siap untuk ikut di seminar berikutnya? Oke, pokoknya nanti cowok-cowok harus ada yang menang juara ya. Jangan sampai nol lagi ya. Oke. Rian tadi salah apa Rian tadi? Mana Rian? Oh iya. Oh, nggak nonton bola semalam ya. Oke. Oke, jadi sampai ketemu lagi sama adik-adik semua di seminar-seminar selanjutnya. Semoga tetap semangat, tetap aktif, dan lancar terus sekolahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.